Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satpol PP dan pedagang kaki lima cekcok saat penertiban di Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Oku. Seekor ular kobra masuk ke dapur rumah warga. Jembatan Muara II yang ambruk diterjang banjir, dalam waktu dekat akan diperbaiki. Sejumlah karyawan yang bekerja di Raja Wali Village Palembang menggelar aksi protes terhadap perusahaan pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Mereka menilai tarif parkir baru terlalu tinggi dan diberlakukan tanpa adanya sosialisasi. Sambil membawa spanduk, sejumlah karyawan yang bekerja di Raja Wali Village Palembang ini menggelar long march menuju kantor perusahaan pengelolaan parkir PT Kuala Permai. Mereka melakukan aksi protes atas pemberlakuan tarif parkir dibebankan kepada karyawan maupun pengunjung Raja Wali Village Palembang. Tarif parkir tersebut terlalu tinggi dan diberlakukan tanpa adanya sosialisasi. Untuk tarif mobil 1 jam pertama dikenakan Rp5.000, sedangkan jam keduanya dikenakan Rp4.000. Sementara sepeda motor 1 jam pertama dikenakan Rp3.000 dan Rp2.000 di jam kedua. Dari hal ini, para karyawan tenan pun menuntut beberapa hal seperti diberikan free parkir atau gratis parkir, pembuatan kartu member karyawan, dan tarif flat untuk pengunjung serta peningkatan fasilitas keamanan. Tuntutan kita yang pertama memberikan free 2 mobil, 4 motor terhadap masing-masing tenan untuk karyawan, bisa untuk abodemen atau untuk bikin member. Membernya untuk mobil Rp75.000 1 bulan, untuk motornya Rp50.000 1 bulan. Untuk customer kita mintakan untuk diberikan flat, Pak. Rp5.000 untuk mobil, Rp3.000 untuk motor flat. Sedangkan terkait tuntutan, para karyawan pihak pengelola parkir meminta untuk bersabar karena mereka harus menunggu keputusan dari pihak manajemen. Sesuatu kan sudah kita kondisikan untuk sementara kan, untuk kita bikin flat untuk mobil 5 untuk mobil 8.000, untuk motor 5.000 flat. Mereka ini masih minta mengajukan tuntutan kembali. Kalau bisa dia minta member 75 mobil, 75.000 mobil, motor 50.000. Hal itu masih tetap kita sikapi. Nanti kita undingkan, kita bicarakan, dan kita adakan mediasi lagi. Imbas dari pemberlakuan parkir ini membuat omset sejumlah tenan anjlok hingga 75% karena sepi pengunjung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun palang pintu dan pos jaga di perlintasan kereta api Jalan Letnan Muhtar Martapura. Ditargetkan pembangunan akan rampung pada awal Januari 2026 mendatang. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu memang seringkali memakan korban. Banyak masyarakat kehilangan nyawanya tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun pos jaga dan palang pintu. Salah satunya yang berada di Jalan Letnan Muhtar Martapura, Kabupaten Oku Timur. Jalur ini merupakan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Pos jaga dan palang pintu ini dibangun dengan menggunakan dana bantuan keuangan khusus atau BKK Gubernur Sumatera Selatan lebih dari Rp700 juta. Pos jaga dan palang pintu ini dibangun sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak PT KAI. Melakukan pembangunan pos jaga palang pintu kereta api di Jalan Letnan Muhtar
Kelurahan Dusun Martapura. Itu dananya kita dapat dari BKBK, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Gubernur Sumatera Selatan. Itu spek palang pintu yang kita insya Allah bangun itu speknya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PTKA. Nantinya di pos ini akan dijaga relawan selama 24 jam yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah. Sementara pembangunan proyek ini ditargetkan akan rampung pada awal Januari 2026 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Kodam 2 Sriwijaya terus mengebut pembangunan jembatan Beli di Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jembatan itu rusak parah akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Sebanyak 26 prajurit dari Yonzipur Kodam 2 Sriwijaya dikirim ke Sumatera Barat sejak tanggal 15 Desember kemarin. Mereka ditugaskan membangun jembatan darurat untuk menggantikan jembatan Mantuang di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang terputus akibat bencana. Jembatan Beli dibangun dengan bentangan sepanjang 36 meter dengan 13 petak. Jembatan itu menjadi prioritas utama untuk menghubungkan kembali akses transportasi vital di wilayah tersebut. Saat ini progres perbaikan jembatan telah mencapai 70% dengan rangka utama sudah 100% rampung. Dengan dukungan total 26 prajurit TNI Angkatan Darat, pekerjaan dilakukan secara maraton siang dan malam. Jembatan ini pun ditargetkan rampung secepatnya. Menuju ke daerah bencana atau jembatan yang terputus, kondisi saat ini sudah 70%, Pak. Yang 70%, kemudian tadi kami hubungin ke Komandan Batalion, saat ini sedang pemasangan lantai. Jadi mungkin hari ini atau besok mungkin semuanya sudah selesai. Jadi pembangunan berjalan lancar tanpa kendala signifikan. Jika jembatan ini selesai, diharapkan dapat memperlancar kembali distribusi logistik dan mempercepat pemulihan wilayah usai bencana. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pemerintah Kota Prabu Mulih akan segera memperbaiki jembatan Muara II yang ambruk diterjang banjir. Langkah ini dilakukan agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali normal. Pasalnya jembatan tersebut menghubungkan Kota Prabu Mulih dengan Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Jembatan Muara II yang berada di Kelurahan Muara II, Prabu Mulih kondisinya masih memprihatinkan. Ambruknya jembatan sepanjang hampir 75 meter itu mengakibatkan akses warga pun menjadi terganggu. Padahal jembatan ini menjadi penghubung Kota Prabu Mulih dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Agar aktivitas warga dapat kembali normal, pemerintah Kota Prabu Mulih berencana akan segera memperbaiki jembatan ambruk. Namun karena perbaikan memakan waktu yang cukup lama, pemerintah terlebih dulu mendirikan jembatan darurat di samping jembatan yang ambruk. Sebab sebelum dilakukan perbaikan, jembatan yang roboh akan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Kalau dari perjalanan Pak Wali juga dengan kajian teknis gitu, mungkin secepatnya kita lakukan perbaikan. Kalau sekarang apa upaya kita, Pak? Upaya kita sementara mungkin depan ini kita bongkar dulu. Setelah itu mungkin jembatan sementara, Pak. Kalau dananya dari mana itu, Pak? Kita koordinasi dengan BPKD, kita undang bikin. Perbaikan jembatan Muara II diperkirakan akan menelan biaya sebesar 1,4 miliar rupiah. Jembatan Muara II Kota Prabu Mulih ambruk dan terbelah menjadi dua bagian setelah pondasi tiang penyangganya terkikis derasnya air sungai pada 11 Desember lalu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.